Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kelas akuntansi B akan mempresentasikan materi mengenai akuntansi modal bank. Kelompok 6 terdiri dari saya sendiri, Danu Alfasri, dan Tria Handayaningrum. Yang pertama adalah pengertian modal bank. Modal bank adalah dana yang diinvestasikan oleh pemilik dalam rangka pendirian badan usaha yang dimaksudkan untuk membiayai kegiatan usaha bank di samping untuk memenuhi regulasi yang ditetapkan oleh otoritas moneter. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/15-PBI-2004 yang disempurnakan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/16-PBI-2007. Bank umum wajib memenuhi jumlah modal inti paling kurang sebesar 80 miliar rupiah pada tanggal 31 Desember 2007. Pada tanggal 31 Desember 2010, jumlah modal paling kurang sebesar 100 miliar rupiah. Sedangkan persyaratan modal untuk BPR yang wajib disetor adalah 1. 5 miliar rupiah untuk wilayah DKI, 2. 2 miliar rupiah untuk wilayah Ibu Kota Jawa, Bali, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. 3. 1 miliar rupiah untuk wilayah ibu kota di luar Pulau Jawa dan Bali. 4. 500 juta rupiah untuk wilayah di luar wilayah sebagaimana disebut dalam nomor 1, 2, dan 3. Klasifikasi modal bank. Modal bank dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu 1. Modal inti, 2. Modal pelengkap, 3. Modal pelengkap tambahan. Modal inti atau Tier 1. Modal inti merupakan modal yang disetor para pemilik bank dan modal yang berasal dari cadangan yang dibentuk ditambah dengan laba yang ditahan. Porsi terbesar modal inti terletak pada modal saham yang disetor, sedangkan selebihnya sangat tergantung pada laba yang diperoleh dan kebijakan rapat umum pemegang saham. Modal inti terdiri dari 1. Modal yang disetor, 2. Modal sumbangan, 3. Cadangan umum, 4. Cadangan tujuan, 5. Laba ditahan, 6. Laba tahun lalu, 7. Laba tahun berjalan. Modal pelengkap atau Tier 2. Modal pelengkap terdiri dari 1. Cadangan revaluasi aktiva tetap, 2. Penyisihan penghapusan aktiva produktif, 3. Modal pinjaman, 4. Pinjaman subordinasi. Dalam perhitungan CAR, modal pinjaman termasuk komponen modal pelengkap. Untuk itu, sifat modal pinjaman mempunyai kedudukan sama dengan modal pada umumnya. Modal pinjaman yang dimaksud adalah pinjaman yang didukung dengan menggunakan instrumen yang disebut capital assets, loan stock, atau market lain yang dipersamakan dengan itu dan mempunyai sifat seperti modal. Perlengkapan tambahan 1. Bank dapat memperhitungkan modal perlengkapan tambahan untuk tujuan perhitungan kebutuhan penyediaan modal minimum KPMM atau Capital Adequacy Ratio (CAR). 2. Modal perlengkapan tambahan dalam perhitungan KPMM hanya dapat digunakan memperhitungkan risiko pasar. 3. Pos yang dapat diperhitungkan sebagai pasar modal perlengkapan tambahan adalah pinjaman subordinasi jangka pendek yang memenuhi kriteria. 4. Modal perlengkapan tambahan untuk memperhitungkan risiko pasar dapat digunakan hanya yang memenuhi kriteria. 5. Modal perlengkapan yang tidak digunakan dapat ditambahkan untuk modal perlengkapan tambahan dengan memenuhi persyaratan poin 4. 6. Pinjaman subordinasi sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku apabila melebihi 50% modal inti dapat digunakan sebagai komponen modal perlengkapan tambahan. Rasio kecukupan modal BPR. Tata cara perhitungan kecukupan modal BPR dapat dilakukan sebagai berikut. 1. Dalam menghitung ATMR,
Pos-pos aktiva diberikan bobot risiko yang besarnya didasarkan pada risiko yang terkandung pada aktiva itu sendiri. 2. Aktiva produktif dengan kualitas kurang lancar, diragukan atau macet, dalam perhitungan ATMR dinilai sebesar nilai buku, yaitu setelah dikurangi dengan penyisihan penghapusan aktiva produktif. Penilaian kualitas aktiva produktif dan PPAP mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenai KAP dan PPAP BPR. Rasio kecukupan modal bank umum. Pada bank umum, untuk menentukan besaran risiko pasar dalam perhitungan kecukupan modal, dapat menggunakan metode standar dan metode internal. Penggunaan metode standar dalam perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum bank umum yang memperhitungkan risiko pasar dituangkan dalam Surat Edaran BI nomor 9/33/DPNP tanggal 18 Desember 2007. Contoh jurnal yang berkaitan dengan akuntansi modal bank, yaitu dengan judul Analisis Pengaruh Modal Bank, Ukuran Bank, Konsentrasi Pasar, Kepemilikan, Inflasi terhadap Profitabilitas Bank. Dengan penulis Shirley Jennifer tahun 2021. Dalam jurnal ini dapat disimpulkan bahwa modal bank tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank. Ukuran bank mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas bank. Konsentrasi pasar tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank. Kepemilikan tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank, dan inflasi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas bank. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.